Selamat hari Sabat, saudara sekalian. Kembali kita akan belajar dari buku Daniel, khususnya dari pasal 2, dan saat ini kita akan melihat tentang sebuah batu. Suatu pelajaran yang penting dan mempunyai bagian terbesar dari mimpi Nebukadnezar, namun sedikit mendapat perhatian, karena umumnya diajarkan bahwa itulah kerajaan Allah saat Yesus datang kedua kali dan selesai. Apakah hanya demikian? Sebelum kita lanjutkan, salah satu alasan yang perlu kita pahami mengapa kita pelajari Daniel 2 ini adalah bahwa Daniel adalah seorang tawanan. Babylon menyerang Yerusalem dan membinasakan banyak umat Allah. Keluarga Daniel bisa saja bagian dari korban serangan tersebut. Jadi, kondisi Daniel bukanlah menyenangkan. Tetapi meski demikian, Daniel tidak tinggalkan Tuhan dan malah tetap setia meski nyawa taruhannya. Kita sudah lihat kesetiaannya kepada Allah pada renungan sebelumnya, dan dalam pelajaran hari ini kita lihat kabar baik yang Daniel kabarkan kepada Nebukadnezar dan teristimewa bagi dirinya sendiri serta kita semua. Mari kita baca penjelasan Daniel tentang sebuah batu ini. Daniel 2 ayat 34 sampai 35 yang berkata, "Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya, yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi." Dari penjelasan Daniel, kita bisa melihat bahwa ada perbedaan unsur-unsur. Patung itu terdiri dari emas, perak, tembaga, besi, dan tanah liat. Ini sangat berbeda dengan batu. Dari pernyataan ini jelas bahwa ada perbedaan antara kerajaan manusia dengan batu itu. Kita semua umumnya sudah tahu kerajaan apa yang dilambangkan oleh emas, perak, tembaga, besi, dan besi serta campur tanah liat. Dan umumnya juga sudah mengerti apa itu batu, yaitu kerajaan Allah. Namun ada hal-hal mendasar yang penting dipahami sebelum kita sampai kepada kerajaan Allah tersebut. Kenapa? 2 Tesalonika 1 ayat 5 yang berkata, "Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu." Kita bisa menjadi warga kerajaan Allah, dan jika batu itu adalah kerajaan Allah dan kita adalah warganya, apakah kita punya kuasa untuk hancurkan patung itu yang melambangkan kerajaan-kerajaan dunia ini? Tentu tidak. Oleh karenanya perlu kita pelajari agar kita memahami dengan benar kerajaan Allah yang mana yang dimaksudkan, dan apakah kita punya peran? Tentunya punya, tetapi kita bukan yang punya kuasa. Karena itu perlu kita pelajari apa itu gunung batu, apa itu sebuah batu, dan apa maksudnya terungkit tanpa tangan manusia. Mari kita mulai dengan membaca Daniel 2 ayat 44 dan 45 yang berkata, "Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai." Perhatikan Daniel jelaskan bahwa pada zaman raja-raja, Allah semesta langit, yaitu Allah Bapa, lihat penjelasan pelajaran sebelumnya tentang doa Daniel, akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa. Jika pada zaman raja-raja,
apakah ini terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali? Apakah pada waktu Yesus datang kedua kali kerajaan-kerajaan akan dihabisi? Apakah pada saat Yesus datang kedua kali kerajaan Allah didirikan di atas bumi ini dan memenuhi bumi? Renungkan hal ini sebagaimana kita belajar. Nah, benar akan ada kerajaan yang tidak akan binasa, dan kita bisa menjadi warganya. Namun, batu yang menghancurkan kerajaan-kerajaan itu bukanlah kita. Pertama disebutkan ada gunung yang mana batu itu terungkit lepas. Artinya, gunung itu adalah gunung batu juga. Nah, siapakah yang dilambangkan oleh gunung batu itu? 1 Samuel 2 ayat 2 berkata, "Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita." Gunung batu itu ialah Tuhan, yaitu Allah kita, dan tidak ada gunung batu seperti Dia. Artinya, Tuhan itu adalah satu-satunya gunung batu kita. Samuel ulangi kembali dalam 2 Samuel 22 ayat 32 yang berbunyi, "Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Tidak ada gunung batu selain daripada Tuhan yang adalah Allah kita." Ayat ini diulang kembali persis dalam Mazmur 18 ayat 32. Sebagai informasi, di dalam Alkitab bahasa Inggris gunung batu disebut sebagai batu juga. Jadi, dari batu itu terungkit lepas sebuah batu. Nah, siapakah Tuhan yang adalah gunung batu atau batu ini? Mazmur 89 ayat 27 berkata, "Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku." Ini adalah perkataan Daud kepada Allah Bapa. Gunung batu itu adalah Tuhan yang adalah Allah Bapa. Yesaya juga menuliskan dalam Yesaya 44 ayat 8. "Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal." Allah Bapa berkata, "Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada yang aku kenal," kata Allah Bapa. Artinya, hanya Allah Bapa yang adalah Allah, tidak ada yang lain. Kita baca 2 ayat sebelumnya, ayat 6 dan 7, yang berkata, "Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami." Perhatikan yang ditandai warna biru muda. Itu sama artinya dengan berkata, ya, Allah Bapa berkata, "Siapa yang mengaku setara dan sederajat dengan saya, silahkan bicara dan buktikan." Ini maksud dari kata yang ditandai warna biru ini. Ini bukti kuat bahwa tidak ada Allah selain Allah Bapa. Hanya Dia. Ada yang coba menyamai? Ada. Tapi apa akibatnya? Dia diusir keluar dari surga, dibuang ke bumi, dan kondisinya sudah tidak punya harapan lagi. Jadi ingat, hanya satu gunung batu, yaitu Allah Bapa. Lalu bagaimana dengan yang ditandai warna kuning? Yang berkata, "Akulah yang terdahulu," atau Alfa, dan "Akulah yang terkemudian," atau Omega. Dan melalui kata-kata ini pasti ada yang teringat akan ayat berikut ini, Wahyu 1 ayat 8, yang berbunyi, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa." Ayat ini sering dihubungkan dengan anak Allah, Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam beberapa Alkitab ditulis dengan huruf merah yang menandakan bahwa itu adalah perkataan Yesus. Kita bisa lihat contohnya berikut ini dalam versi King James. Ditulis dalam warna merah, "I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty." Dari ayat ini,
Saudara-saudara kita yang percaya Trinitas menyatakan bahwa Yesus juga yang Maha Kuasa seperti Bapanya, dan karenanya ada 3 yang Maha Kuasa. Sebelum kita lihat apa yang dimaksudkan oleh ayat ini, coba pikirkan secara logis. Jika sudah ada satu oknum yang Maha Kuasa, lalu mengapa harus perlu atau membutuhkan oknum-oknum Maha Kuasa yang lainnya? Apakah satu yang Maha Kuasa tidak cukup? Lalu kenapa harus 3 yang Maha Kuasa? Kalau 3 yang Maha Kuasa lebih baik dari satu yang Maha Kuasa, kenapa hanya sampai 3? 7 adalah angka sempurna dalam Alkitab. Kenapa tidak 7 yang Maha Kuasa saja? Oleh karenanya hati-hati dengan hikmat manusia. Coba lihat cuplikan video berikut ini. Now, why is the doctrine of the Trinity important? First of all, it's comforting to know that we don't have only one almighty power working in our behalf. We not only have 2, but we have 3 that are working with the utmost of power to gain the victory in the lives of God's people in this world. Pendeta Bohr menyatakan bahwa kita bersyukur tidak hanya punya satu Allah yang Maha Kuasa, tetapi 3 Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan kuasa sepenuhnya. Inilah hikmat manusia itu. Trinitas ajarkan hanya ada satu Allah, tetapi kenapa dijelaskan ada 3 yang Maha Kuasa, sehingga 3 yang Maha Kuasa lebih baik daripada hanya 1 yang Maha Kuasa. Bisa lihat? Lalu apakah jika sudah disebut Maha Kuasa, masih kurang kuasanya sehingga 3 baru menjadi sepenuhnya? Mohon maaf, ini sekedar contoh, bukan mencari salah. Agar kita semua memahami bahwa Trinitas sama sekali tidak Alkitabiah. Pernyataan Maha Kuasa cukup 1 kali. Itu sebabnya disebut Maha Kuasa. Jika harus ditambah banyak Maha, baru benar-benar Maha, berarti kalau 1 bukan Maha. Kenapa perlu kita lihat ini? Karena sering kita dibutakan oleh hikmat manusia yang mana jika direnungkan, maka akan nyata ketidaksesuaiannya dengan firman Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa istilah Maha Kuasa atau Almighty adalah milik Allah Bapa. Yesus Maha Kuasa? Ya, karena telah diberikan kepadanya segala kuasa. Yesus Maha Kuasa karena telah menerima kekuasaan. Baca Matius 28 ayat 18 yang berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Bapa, pemilik kemahakuasaan itu, yang memberikan kekuasaan itu kepada anaknya. Bisa lihat perbedaannya? Bapa pemilik memberikan kepada anaknya segala kuasa itu. Kembali kepada ayat yang di layar. Apakah maksud ayat ini? Pada beberapa terjemahan Alkitab, ayat ini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna hitam. Merah artinya perkataan Yesus, dan yang hitam adalah tulisan atau perkataan Yohanes. Apakah ada 2 oknum yang berbicara dalam ayat ini? Tentu tidak. Yesus yang berbicara dari awal hingga akhir. Yesus sedang berbicara kepada Yohanes. Kalau kita mau terjemahkan dalam kata-kata sehari-hari, Yesus berbicara seperti ini. Yohanes, aku adalah Alfa dan Omega, dan itu adalah perkataan Bapa-Ku. Dia dikenal dengan sebutan yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesus menyampaikan kepada Yohanes tentang siapa dirinya melalui ayat ini, yaitu bahwa dia adalah Alfa dan Omega, dan Yesus menyatakan siapa yang memberikan otoritas atau sebutan itu kepadanya, yaitu Bapanya. Inilah makna daripada ayat ini. Nah, apa buktinya Tuhan Allah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah Bapa? Perhatikan kata Tuhan Allah dan kata yang Maha Kuasa. Masih dalam buku Wahyu, Yohanes menuliskan dalam Wahyu 21 ayat 22 yang berkata, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu." Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah oknum yang berbeda dengan anak domba. Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah Allah Bapa, dan anak domba adalah Yesus Kristus, anaknya. Jadi, Allah Bapa lah Alfa dan Omega, namun kekuasaan itu diberikan kepada anaknya.
Itulah yang Yesus nyatakan dalam Wahyu 1 ayat 8. Jelas, gunung batu itu adalah Allah Bapa. Lalu bagaimana dengan batu yang terungkit lepas tersebut? Siapakah batu dalam Alkitab? Mazmur 118 ayat 22 berkata, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapakah batu penjuru yang dibuang tersebut? Kisah 4 ayat 11 menyatakan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang dan menjadi batu penjuru tersebut adalah Yesus Kristus. Petrus menuliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 4 yang berbunyi, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kita datang kepada Yesus yang adalah batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat oleh Allah, yaitu Bapa. Sebab siapa yang percaya kepada batu itu tidak akan dipermalukan. Allah Bapa menubuatkan akan hal ini dalam Yesaya 28 ayat 16 yang berkata, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Petrus menjelaskan tentang ayat ini dalam 1 Petrus 2 ayat 6 dan 7. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Adakah kita percaya kepada batu itu? Jika ya, maka batu itu berharga bagi kita, karena batu itu adalah Yesus Kristus. Kemudian, waktu di padang gurun, bangsa Israel minum air yang keluar dari batu. Batu itu juga adalah Yesus Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4, Paulus menyatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Perhatikan, Paulus sebutkan batu karang rohani. Artinya, batu karang tersebut memiliki makna rohani. Meskipun secara fisik di padang gurun, batu yang dipukul oleh Musa adalah batu yang sesungguhnya. Namun secara rohani itu adalah lambang daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu, simpan makna rohani ini dalam ingatan kita sebagaimana kita belajar. Apakah batu yang adalah Kristus itu menghancurkan? Lukas 20 ayat 17 dan 18 yang berkata, tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Jelas bahwa batu itu adalah Yesus Kristus. Jadi, gunung batu atau batu adalah Allah Bapa, dan dari gunung batu itu terungkit lepas batu, yaitu anak Allah, Yesus Kristus. Batu terungkit lepas dari batu. Kemudian, apa makna terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia? 2 Korintus 5 ayat 1 menggambarkan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tempat kediaman di sorga itu bukanlah perbuatan tangan manusia, tetapi Allah lah yang menyediakan tempat itu. Baca juga Ibrani 9 ayat 24 bahwa Kristus masuk ke tempat kudus yang bukan buatan tangan manusia. Maka, bukan perbuatan tangan manusia artinya bukan manusia yang membuat, tetapi Allah yang membuat atau perbuatan tangan ilahi. Karenanya, batu yang terungkit lepas dari gunung batu tersebut bukan tangan manusia yang membuat,
tetapi tangan ilahi atau tangan Allah yang membuat batu itu terungkit lepas dari gunung batu tersebut. Gunung batu adalah Allah Bapa dan batu adalah Yesus Kristus. Maka, batu terungkit lepas dari gunung batu tanpa perbuatan manusia. Artinya, Yesus Kristus terungkit lepas dari Allah Bapa tanpa perbuatan manusia, tetapi oleh perbuatan tangan Allah yang ilahi. Berikut kita lihat ilustrasinya. Ada gunung batu, kemudian ada batu yang terungkit lepas. Nah, mana yang lebih besar? Gunung batu atau batu? Gunung batu tentunya. Dan batu itu terungkit lepas karena perbuatan tangan Allah. Batu tersebut mempunyai alamiah yang sama dengan sumbernya, yaitu batu juga. Sebab gunung itu adalah gunung batu. Gunung batu dan batu sama-sama batu. Ingat prinsip ini sebagaimana kita lanjutkan pelajaran kita. Bagaimana caranya tangan Allah mengungkit batu itu lepas dari gunung batu? Kita tidak tahu. Itu bukan bagian kita. Intinya, batu itu berasal dari gunung batu itu, dan batu itu terungkit lepas karena perbuatan tangan ilahi. Batu itu tidak muncul bersama-sama dengan gunung batu. Batu itu berasal dari gunung batu tersebut. Ini yang perlu kita pahami. Amsal Salomo menuliskan dalam Amsal 8 ayat 24 dan 25. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Amsal 8 adalah tentang hikmat, dan hikmat lahir sebelum semuanya ada. Karenanya, hikmat ini bukanlah Salomo. Siapakah hikmat itu? 1 Korintus 1 ayat 24 menyatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Hikmat tersebut adalah Yesus Kristus, dan memang Yesus lahir sebelum semuanya ada. Paulus menuliskan dalam Kolose 1 ayat 17 yang berkata, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kenapa Yesus harus terlebih dahulu ada? Karena Yesuslah nanti yang menjadikan segala sesuatu. Yesus yang menciptakan segala sesuatu dan untuk Dia. Baca Kolose 1 ayat 16. Yohanes juga menuliskan dalam Yohanes 1 ayat 3 yang berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, mari kita kembali ke Amsal 8 tadi. Amsal 8 ayat 24 dan 25. Nah, bagaimana caranya lahir? Sebagaimana dikatakan oleh Amsal 8 ini, aku telah lahir. Ya. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan, I was brought forth, yang artinya dibawa keluar. Bagaimana caranya dibawa keluar atau di brought forth? Kita tidak tahu. Itu bukan bagian kita. Sama seperti batu yang terungkit lepas tadi, kita tidak tahu bagaimana caranya terungkit lepas. Sebab baik lahir atau dibawa keluar, atau terungkit lepas, itu semua perbuatan tangan Allah. Bagian kita adalah percaya bahwa Yesus yang adalah batu itu lahir atau dibawa keluar atau terungkit lepas dari gunung batu itu, yaitu Allah Bapa. Yesus juga pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 28 yang berbunyi, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Gunung batu lebih besar dari batu. Tidak heran Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar dari Dia. Ini pengakuan Yesus sendiri. Batu itu terungkit lepas dan jatuh menimpa kaki patung tersebut. Di mana patung itu berada? Patung itu adalah lambang kerajaan manusia. Artinya, patung itu di dunia ini. Maka, batu itu terungkit lepas dan jatuh ke dunia ini dan menimpa kaki patung tersebut. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 36 yang berbunyi,
Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Yesus akui bahwa dirinya diutus oleh Bapanya ke dalam dunia ini dan menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Yesuslah batu yang datang ke dunia ini, anak Allah yang dibawa keluar atau lahir dari Bapa, atau terungkit lepas dari gunung batu itu. Ini semua adalah kebenaran Alkitab, dan ini sama sekali bukan merendahkan Yesus. Kebenaran ini malah meninggikan Yesus, sebab Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa yang ilahi. Karenanya, Yesus sama-sama ilahi dengan Bapanya, sama-sama batu. Oleh karena Yesus adalah anak, itulah dasar kesetaraannya. Yohanes mencatat yang berikut ini dalam Yohanes 5 ayat 18 yang berkata, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Musuh Yesus sendiri mengerti bahwa anak itu setara alamiahnya dengan Bapanya. Terlebih Yesus menyatakan bahwa dia lahir dari Bapa, keluar dari Bapa. Jadi, kesetaraan Kristus dengan Bapanya berdasarkan statusnya sebagai anak Allah dan bukan karena muncul bersamaan. Jadi dengan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang lahir dari Bapa, bukanlah merendahkan Yesus, tetapi malah menyetarakan dia dengan Bapa. Sebab keduanya sama-sama batu, keduanya sama-sama ilahi. Contoh yang selalu kita gunakan adalah anak kita sendiri. Apakah anak kita yang lahir sesudah kita lebih rendah kemanusiaannya dari kita orang tuanya? Karena dia anak? Tentu tidak. Anak kita sama-sama manusia dengan kita orang tuanya. Kemanusiaan anak kita setara dengan kemanusiaan kita orang tuanya. Tetapi jangan lupa, anak bukan orang tua. Malah, 10 hukum Allah menyatakan kepada anak-anak untuk menghormati ayah dan ibunya. Dan hukum itu adalah salinan karakter Bapa, sebagaimana tulisan Roh Nubuat nyatakan. Bisa lihat, Allah Bapa tidak menyatakan hukum itu karena hanya manusia saja. Itu adalah karakternya. Itu sebabnya anak Allah menghormati Bapanya. Yohanes 8 ayat 49 membuktikan. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Kebenaran Alkitab jelas sekali, Yesus anak, dan dia hormati Bapanya. Tidak heran, menghormati orang tua dinyatakan Bapa dalam hukumnya. Nah, apa yang terjadi setelah batu itu menimpa kaki patung tersebut? Kita baca kembali Daniel 2 ayat 34 yang berkata, sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Batu itu menimpa tepat pada kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat. Berikut penjelasan tentang kaki tersebut yang terdiri dari 10 jari-jari. Dan ini untuk menyegarkan kita bahwa itu semua adalah lambang daripada kerajaan-kerajaan. Ada 10 kerajaan, Jerman, Swiss, Prancis, Italia, Inggris, Portugis, Spanyol, kemudian ada Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Ketiga yang terakhir ini sudah musnah. Nah, 10 jari-jari itu melambangkan 10 kerajaan. Kita umumnya sudah tahu. Jadi, batu itu yang adalah Yesus Kristus menimpa pada bangsa-bangsa ini, sehingga bangsa-bangsa ini menjadi remuk. Nah, ingat tadi bahwa batu karang itu punya makna rohani. Apakah remuk di sini adalah bersifat rohani atau secara fisik? Kita perlu pahami. Daniel 2 ayat 35, kita baca. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi.
Batu yang menimpa bangsa-bangsa itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Melambangkan apakah gunung batu yang menjadi besar tersebut? Yesaya 13 ayat 4 menjelaskan, ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Suara keramaian itu di atas gunung sama dengan suara gaduh dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa. Jadi gunung itu menggambarkan kerajaan. Jadi batu itu menjadi gunung atau menjadi kerajaan. Nabi Mika menyatakan tentang gunung tersebut atau kerajaan itu. Mika 4 ayat 1 dan 2 yang berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Gunung Tuhan ini mengatasi gunung-gunung lainnya. Artinya, kerajaan Tuhan ini mengatasi kerajaan-kerajaan yang lain. Bahkan, orang-orang berduyun-duyun menuju ke gunung Tuhan tersebut, sebab di sana gunung Tuhan mengajar orang-orang tentang jalan Tuhan. Apakah jalan Tuhan itu? Yesus Kristus. Yesuslah jalan, Yohanes 14 ayat 6. Dari gambaran ini bisa terlihat bagaimana batu itu menjadi gunung besar atau menjadi suatu kerajaan besar yang memenuhi bumi. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada Yesus yang adalah batu dan menjadi gunung atau menjadi kerajaan, sebab banyak orang yang datang kepadanya. Karena Yesus mengajarkan jalan Tuhan yang adalah dirinya sendiri. Baca juga Zakaria 8 ayat 3 yang menyatakan gunung Tuhan disebut juga gunung kudus. Kerajaan yang kudus. Melalui penjelasan ayat-ayat ini, batu tersebut yang menjadi gunung artinya anak Allah itu telah menjadi suatu kerajaan. Kerajaan yang kudus. Nah, gambar berikut ini sudah lazim kita lihat. Mari kita lihat gambar yang sering ditampilkan kepada umat, yaitu sebuah batu yang di dalamnya digambarkan Yesus datang kedua kali bersama malaikat-malaikat dan menimpa akan kaki dari patung tersebut. Gambar ini bisa kita lihat juga dalam buku Penuntun Alat Peraga oleh Frank Bredon, cetakan IPH. Pertanyaan yang perlu kita semua renungkan. Apakah kerajaan batu tersebut digenapi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali? Sebab gambar ini menyatakan bahwa kerajaan batu itu digenapi saat Yesus datang kedua kali. Ingat kembali apa yang sudah kita baca di dalam Alkitab. Pertama, Mika mengatakan, orang-orang berduyun-duyun pergi ke gunung Tuhan dan belajar jalan-jalan Tuhan, yaitu tentang Yesus Kristus. Dan gunung itu adalah kerajaan. Kedua, Daniel katakan bahwa setelah batu itu menimpa tepat di kaki, batu tersebut menjadi gunung dan memenuhi bumi dan menjadi kerajaan yang besar. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak ada orang banyak datang berduyun-duyun untuk belajar jalan Tuhan. Sudah terlambat kalau mau belajar, pintu kasihan sudah tertutup sebelum Yesus datang. Yang ketiga, saat Yesus datang kedua kali, dia membawa umatnya naik kembali ke surga. Umat yang selamat tidak tinggal di dunia ini, tetapi dibawa oleh Yesus ke surga dan hidup 1000 tahun di sana. Dunia ini kosong, yang tinggal hanya setan. Yang keempat, Daniel juga tadi jelaskan bahwa pada zaman raja-rajalah kerajaan Allah itu didirikan. Pada waktu Yesus datang kedua kali, apakah masih ada kerajaan-kerajaan atau raja-raja di dunia ini? Sudah tidak ada. Babel saja sudah rubuh. Dan karena tulah ketujuh, runtuh juga kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Baca Wahyu 16 ayat 19. Lalu ayat 20 Yohanes katakan,
semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan gunung-gunung. Lalu ayat 21 katakan, ada hujan es besar seberat 100 pon menimpa manusia. Jadi, apakah masih ada kerajaan yang bertahan? Masih adakah raja-raja yang bertahan pada saat Yesus mau datang kedua kali? Tidak ada. Karenanya, saat Yesus datang kedua kali, semua kerajaan teristimewa Babel sudah tidak ada. Padahal Daniel katakan bahwa kerajaan Allah itu didirikan pada zaman raja-raja. Artinya kerajaan masih ada. Jadi penting kita pahami ini, karena waktu Yesus datang kedua kali, dia tidak mendirikan kerajaan Allah di dunia ini dan kemudian memenuhi bumi ini. Yesus malah bawa umat yang selamat naik ke surga. Oleh karenanya, penting kita pahami kerajaan apa yang dimaksudkan oleh batu yang menjadi gunung dan memenuhi bumi tersebut. Kita baca Kejadian 49 ayat 10 yang berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya, perhatikan, bangsa-bangsa takluk kepada keturunan Yehuda ini yang nantinya memegang tongkat kerajaan. Ini adalah doa berkat Yakub kepada Yehuda, dan keturunan Yehuda yang dilambangkan dalam ayat ini adalah Yesus Kristus. Tongkat kerajaan itu ada pada Yesus dan kepada Yesus bangsa-bangsa takluk. Kapan Yesus menerima tongkat kerajaan tersebut? Ibrani 1 ayat 8 dan 9 menyatakan. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ini adalah prosesi pemulihan Yesus yang dilakukan oleh Allah Bapa, yaitu Bapanya, saat Yesus kembali ke surga setelah kebangkitannya. Nyonya White katakan sebagai kerajaan pengantaraannya. Dan tongkat dari kerajaan pengantaran itu adalah tongkat kebenaran, dan memang Yesuslah kebenaran itu. Apa yang terjadi saat Yesus dimuliakan? Kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sebelum kita lanjutkan, dalam ayat ini Allah Bapa yang berbicara kepada anak, dan Bapa sebut anaknya Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah anak Allah. Dia sama-sama ilahi atau sama-sama batu dengan Bapanya. Alamiah Bapa dan anak setara. Tetapi perhatikan ayat 9. Bapa berkata, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau. Bapa menyebut dirinya Allahnya Yesus, dan yang mengurapi Yesus. Bisa lihat bahwa Bapa lebih besar dari anak. Sama-sama batu, tetapi satu adalah gunung batu, dan yang satu adalah batu yang berasal dari gunung batu itu, yang dibawa keluar, yang lahir, yang terungkit lepas, tanpa perbuatan tangan manusia. Tidak heran Yesus pernah berkata kepada Maria dalam Yohanes 20 ayat 17 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi memang Bapa adalah Allahnya Yesus, dia sendiri akui. Jelas sekali jika Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Nah kembali, apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Kecurahan roh. Kisah 2 ayat 32 dan 33 menyatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ini adalah penjelasan Petrus kepada orang-orang yang mengira mereka mabuk, sebab berkata-kata dalam bahasa lain. Inilah pengukuhan dari kerajaan kasih karunia. Saya ulangi, ini adalah pengukuhan dari kerajaan kasih karunia. Inilah kegenapan dari perkataan Yesus, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
Karena setelah kebangkitannya, Yesus kembali kepada Bapa, dan tidak lama kemudian Yesus dimuliakan dan Roh dicurahkan, dan kerajaan kasih karunia disahkan. Perhatikan Petrus katakan, Yesus ditinggikan. Itu artinya Yesus dimuliakan. Sebab Yesus pernah berkata dalam Yohanes 7 ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Petrus akhirnya memahami apa yang Yesus maksudkan dalam ayat ini. Kemudian Petrus katakan, Yesus menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Apa artinya? Inilah yang Paulus katakan menerima pengurapan minyak dalam Ibrani 1 ayat 9 tadi. Minyak adalah lambang Roh Kudus. Yesus diurapi dengan minyak, artinya Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Yesus menerima Roh Kudus. Roh Kudus siapa yang Yesus terima? Roh Kudus Bapanya. Itulah sebabnya Yesus berkata sebelumnya dalam Yohanes 14 ayat 20 yang berbunyi, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 21 Yesus tambahkan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Siapa kita ini? Bapa dan anak. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah yang terjadi pada hari pemuliaan Yesus di sorga, yang disebut juga hari Pentakosta. Bapa mengaruniakan rohnya kepada anaknya, dan melalui anaknya kita menerima roh yang kudus tersebut. Nah, sejak kecurahan roh tersebut, apa yang terjadi? Markus 16 ayat 19 dan 20 menyatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Setelah kecurahan itu, murid-murid dan jemaat mula-mula giat mengabarkan Injil ke seluruh penjuru. Kalau dalam istilah buku kisah disebutkan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, perhatikan, Yesus sendiri turut bekerja bersama murid-muridnya dalam mengabarkan Injil, yaitu melalui kehadiran rohnya yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Apa buktinya? Lihat, dalam ayat disebutkan, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Namun pada ayat 20 dikatakan, Tuhan turut bekerja. Tuhan yang mana yang turut bekerja bersama murid-murid ini? Tuhan Yesus. Jadi Yesus meski telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dia turut bekerja bersama murid-muridnya dalam memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan itu dengan kehadiran rohnya yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Ini perlu kita pahami. Nah, batu yang menimpa kaki tadi, yaitu menimpa bangsa-bangsa di dunia ini, menjadi besar sampai memenuhi bumi. Inilah kerajaan kasih karunia itu. Jadi, kerajaan kasih karunia itu adalah dari sebuah batu yang telah menjadi gunung yang besar dan memenuhi bumi. Dan bukankah itu yang terjadi? Bagaimana caranya? Melalui kita, umatnya, umat Allah. Kristus, sang batu, tinggal dalam hidup kita, yaitu dalam hati kita, dan kita diubahkan menjadi manusia baru, sebagaimana pengalaman Paulus, dan kemudian kita giat kabarkan Injil ke seluruh dunia. Demikianlah kerajaan Allah itu, kerajaan kasih karunia, semakin meluas, dan memenuhi bumi ini. Ini penting kita pahami. Kenapa? Karena batu itu Kristus. Kemudian batu itu menimpa tepat di kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat yang melambangkan kerajaan manusia yang tidak dapat bersatu. Kemudian batu itu menjadi gunung besar dan memenuhi bumi pada zaman raja-raja. Artinya kerajaan masih ada, bangsa-bangsa masih ada. Dan gunung adalah lambang kerajaan. Maka batu itu menjadi kerajaan besar yang memenuhi bumi. Nah, jika kerajaan ini berdiri setelah Yesus datang kedua kali, di mana berdirinya? Di mana memenuhi buminya?
Ingat kembali, Yesus datang kedua kali untuk jemput kita ke surga dan bukan untuk tinggal di dunia ini. Dan nanti setelah 1000 tahun, Yerusalem baru turun ke dunia ini dan semua manusia yang tidak selamat bersama-sama dengan setan akan dihanguskan oleh api dan itu disebut neraka. Itu bukan batu yang menimpa kaki, sebab sudah tidak ada lagi kerajaan atau raja-raja pada saat itu. Bisa lihat, kehancuran yang batu itu bawa bukanlah kehancuran fisik. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh 1 Korintus 10 ayat 4 tadi, Yesus disebut batu karang rohani, maka kehancuran yang dibawa adalah kehancuran secara rohani. Batu itu menimpa bangsa-bangsa di dunia ini. Ya, sebagaimana tadi katakan, bahwa bila mana kita jatuh ke atas batu, kita menjadi hancur, namun bila mana kita ditimpa oleh batu itu, kita jadi remuk. Ya, bangsa-bangsa ini ditimpa oleh Kristus yang adalah batu karang rohani menjadi remuk, agar kerajaannya, kerajaan kasih karunia, boleh meluas dan menjadi besar di dunia ini. Yesus datang bukan untuk kalahkan bangsa Roma. Yesus datang untuk bebaskan umat dari perhambaan dosa. Jika kita berharap Yesus datang kedua kali untuk hancurkan kerajaan di dunia ini secara fisik, kita sudah salah memahami Injil dan nubuatan. Jika fisik yang diutamakan, kenapa tidak binasakan setan sejak semula? Tapi itu bukan rencana Allah. Itu sebabnya saat manusia jatuh dalam dosa, kerajaan kasih karunia diumumkan di Eden dan dikukuhkan pada hari Pentakosta. Inilah kerajaan batu yang semakin besar dan semakin memenuhi bumi ini. Dan itu memang terjadi pada zaman raja-raja, pada saat bangsa-bangsa masih ada. Bukan nanti waktu Yesus datang kedua kali. Karenanya, kerajaan ini harus berdiri sebelum Yesus datang kedua kali dan disebut kerajaan kasih karunia. Kenapa? Karena waktu Yesus datang kedua kali, kerajaan kemuliaanlah yang dinyatakan. Dan yang menerima kerajaan kemuliaan hanya mereka yang telah menjadi warga kerajaan kasih karunia. Saya ulangi, mereka yang menerima kerajaan kemuliaan adalah mereka yang telah menjadi warga kerajaan kasih karunia. Dan jika kita lihat sejak murid-murid menerima kecurahan roh itu, bukankah semakin meluas kerajaan kasih karunia itu dan sampai ke ujung bumi? Gunung itu memenuhi bumi. Namun demikian, masih ada yang belum mendengarkan. Karena itu, kita tetap harus giat mengabarkan agar semakin luas dan kerajaan kasih karunia tersebut memenuhi dunia ini, memenuhi bumi ini, dan semakin banyak yang dipersiapkan untuk menerima kerajaan kemuliaan yang sudah tidak lama lagi akan datang. Perhatikan cara Daniel menjelaskan tentang kehancuran patung tersebut. Daniel 2 ayat 35 yang berkata, maka dengan sekaligus diremukannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Perhatikan batu tersebut menimpa tepat pada kaki dan kemudian semua logam. Lihat urutannya, besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas. Sementara dalam ayat 32 di urutannya adalah emas, perak, tembaga, besi, dan besi campur tanah liat. Ada perbedaan urutan. Pertama, kita perlu pahami kenapa batu menimpa kaki, tetapi emas, perak, tembaga, dan besi ikut hancur, padahal kerajaan yang sebelumnya sudah tidak ada. Hal itu karena ada warisan dari Babylon kepada Medo-Persia, kemudian dari Medo-Persia ke Yunani, dari Yunani ke Roma, dan seterusnya sampai kepada kerajaan berikutnya. Jadi, dalam 10 kerajaan tersebut yang dilambangkan 10 jari kaki, masih ada bekas-bekas dari kerajaan emas, perak, tembaga, dan besi. Masih ada peninggalan dan warisan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Itu sebabnya saat kaki hancur, peninggalan dari yang sebelumnya juga ikut hancur. Nah, yang kedua,
Semua logam itu hancur menjadi seperti sekam dan ditiup angin sampai tidak ada bekas-bekasnya sama sekali. Ini adalah gambaran kehancuran total. Dan setelah semuanya hancur total, tidak ada bekas, barulah batu yang menjadi gunung besar itu memenuhi bumi. Ini poin penting. Karena dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan kasih karunia, tidak ada lagi bekas-bekas dunia sedikit pun. Harus hancur total dan tidak ada bekas. Yang menjadi masalah adalah jika kita masih kompromi agar sisa-sisa dunia masih dipertahankan dalam kerajaan kasih karunia Allah itu. Tidak heran, kerajaan Allah tersebut susah menjadi besar dan memenuhi bumi. Bahkan yang ngerinya adalah dengan masih memelihara sisa-sisa patung itu dalam hidup kita, itu menyatakan bahwa batu yang menimpa itu, yaitu Yesus, tidak kuat dayanya. Yesus tidak sanggup hancurkan semuanya. Siapa yang senang? Setan tentunya. Oleh karenanya, waktunya semakin singkat. Izinkan Yesus sang batu hancurkan semuanya. Seperti sekam dan ditiup angin, tidak kembali lagi, tidak ada bekas-bekasnya. Nah, kerajaan kasih karunia ini, saudaraku dalam Tuhan, akan berakhir. Tidak lama lagi. Dan itulah yang disebut dengan pintu kasihan ditutup. Waktunya kita tidak tahu kapan. Karenanya, nasihat ini untuk ingatkan kita. Sebagai warga kerajaan kasih karunia, jangan ada bekas-bekas patung dalam hidup kita. Biarlah Yesus yang berkuasa dan hancurkan semuanya. Dan semakin besar dalam hidup kita, Yesuslah yang memenuhi hidup kita. Ingat, ini pelajaran yang bermakna rohani. Kerajaan itu adalah kerajaan kasih karunia, dan Yesus harus tinggal dalam hidup kita. Sang batu yang semakin hari semakin membesar dalam hidup kita, menguasai hidup kita, sebab dialah Raja selama-lamanya. Lukas 1 ayat 32 dan 33 menyatakan, Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Pada penutupan kerajaan kasih karunia, Yesus serahkan kembali kepada Bapanya dan menerima kerajaan kemuliaan. Perhatikan cara Paulus menuliskannya dalam 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Perhatikan ya. Kapan itu? Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Yesus menyerahkan kerajaan apa kepada Bapanya? Yesus menyerahkan kerajaan kasih karunia kepada Allah Bapa. Inilah penutupan pintu kasihan. Inilah penutupan kerajaan kasih karunia. Kapan itu? Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Apakah itu sama dengan batu yang menimpa kaki dan menghancurkannya? Sama. Dan tidak hanya kerajaan manusia, tetapi kerajaan maut juga. Hancur. Inilah kabar baik itu. Mereka yang menjadi warga kerajaan kasih karunia, maut tidak berkuasa lagi dalam hidup mereka. Kalaupun warga kerajaan kasih karunia itu masih alami kematian nantinya, tetapi akan Yesus bangkitkan pada saat dia datang kedua kali menjemput kita semuanya. Nah, percayakah kita bahwa kita warga kerajaan kasih karunia itu? Ayat 27 katakan, Yesus
meski telah menjadi manusia, tidak takluk kepada masa penutupan pintu kasihan tersebut, sebab Dia telah menang atas dosa dan karenanya layak jadi imam besar atau pengantara kita. Jadi, meskipun Dia kembalikan, tetapi Yesus tidak takluk kepada kondisi penutupan masa tersebut, penutupan pintu kasihan. Lalu kepada siapa Yesus takluk? Baca ayat 28. Kepada Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah anak. Baca juga Mazmur 110 ayat 1 dan 2 yang berkata, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sebab anak satu-satunya jalan kepada Bapa, agar Bapa di dalam kita semua, ya, dikatakan supaya Allah menjadi semua di dalam semua, sebab Yesuslah Immanuel, Allah beserta kita. Karenanya, biarlah batu itu, yaitu Yesus Kristus, hancurkan patung dalam hidup kita. Ilah-ilah berhala menjadi sekam dan ditiup angin. Tidak ada bekas sama sekali. Lalu Yesus yang adalah batu menjadi gunung besar, berkerajaan. Dia menjadi raja dalam hidup kita, dalam hati kita, melalui kehadiran Roh-Nya dalam hidup ini. Hidupnya menjadi hidup kita, supaya saat Dia datang kedua kali, kita menerima kemuliaan yang telah disediakan bagi yang setia. Paulus menutup dengan Kolose 3 ayat 4, yang berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bagaimana Kristus menjadi hidup kita? Melalui kehadiran Roh-Nya. Kita harus menerima kehadiran Roh-Nya dalam kerajaan kasih karunia yang masih ada saat ini, agar kita dapat hidup bersama Yesus secara fisik nanti dalam kerajaan kemuliaan saat Dia datang kedua kali. Jadi, batu itu adalah Yesus Kristus, dan kerajaan yang menghancurkan kerajaan-kerajaan di zaman raja-raja adalah kerajaan kasih karunia yang dikukuhkan pada saat Yesus dimuliakan. Dan hanya mereka yang menjadi warga kerajaan kasih karunia yang akan masuk ke dalam kerajaan kemuliaan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.